Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rostian dari Universitas Bina Niaga Indonesia. Perkenalkan, nama saya Karen Harfa dari Universitas Bina Niaga Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Putri dari Universitas Bina Niaga Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Salma Adila, saya dari Universitas Bina Niaga Indonesia. Kami di sini akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari Antonio Salim, Founder PT Indofood. The History of our owner Anthony Salim. Anthony Salim atau yang memiliki nama Tionghoa Lim Hong Sin lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tanggal 15 Oktober tahun 49. Anthony Salim merupakan putra dari Sudono Salim atau Lim Sio Leong yang merupakan founder of Salim Group. Anthony Salim menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Xinhua dan SMAN 21 di Jakarta. Dilanjutkan ke Seventh Day Adventist School dan Santo Joseph's Institution di Singapura. Ia lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Ewell Country Technical College di Inggris. Setelah kembali dari Inggris, usai berhasil raih gelar Bachelor of Arts pada tahun 71 dari Southwest Essex Technical College, Anthony mulai ikut membantu bisnis ayahnya di usia yang ke-25. Anthony menikah dengan Siti Margaret Yusuf, seorang putri pengusaha keturunan Hakka, dan dikaruniai 3 anak, Axton Salim, Astrid Salim, dan Alson Salim. Kemampuannya yang mumpuni di dunia bisnis menjadikannya penerus kepemimpinan sang ayah. 3 saudaranya yang lain, yakni Albert Salim, Andri Salim, dan Mira Salim, justru tersingkir dari grup yang didirikan Sudono Salim. Albert keluar dari Salim Group sejak tahun 1980-an. Sedang Andre keluar sejak tahun 98. Sementara itu, Mira Salim, anaknya terakhir, tidak terlibat dalam bisnis keluarganya. Selain mengelola perusahaan keluarganya, Anthony sempat juga dilibatkan pemerintah Orde Baru dalam urusan kenegaraan. Dirinya pernah duduk sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwakilan Kadin dan tetap duduk di sana hingga kejatuhan Orde Baru. Di tahun 95, dalam sebuah yayasan yang dibentuk pemerintah bernama Dana Sejahtera Mandiri, dikepalai Soeharto, Anthony didudukan sebagai bendahara pembantu. Lalu, ketika Indonesia ditimpa efek hebat dari krisis finansial Asia 97, IMF melibatkan dirinya dalam tim kecil yang disusul penunjukan Anthony sebagai Sekretaris Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan pada Maret 98 hingga Mei 98. Business venture in the Salim Group. Saat awal bergabung dengan Salim Group, Anthony mendapat pelajaran berharga dari kegagalan bisnis semen yang dia impor ke Korea Utara. Saat itu, pihak Korut mengirimkan semen dengan armada dan fasilitas yang seadanya sehingga Salim Group mengalami kerugian besar akibat rusaknya semen impor tersebut. Dibantu rekan bisnis ayahnya seperti Ciputra di bidang properti, Mokhtar Riyadi di bidang perbankan, dan Sukanto Tanoto di bidang kelapa sawit, maupun usaha Salim Group yang kuat, suami Siti Margaret Yusuf ini mulai melekatkan fondasi yang kuat bagi perkembangan bisnis keluarganya dan dirinya secara pribadi sebagai pembisnis yang tangguh. Untuk melunasi hutangnya, Anthony memutuskan menyerahkan hampir 100 perusahaan keluarganya ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Fokusnya adalah mempertahankan Indofood yang kini menjadi usaha utamanya setelah BCA dikuasai pemerintah dan Indosemen terjerat hutang.
Anthony berhasil mempertahankan Indofood dan dalam waktu 4 tahun, di tahun 2004, Anthony Salim sudah diberikan surat keterangan lunas atau SKL yang membebaskan dari hutang ke pemerintah. Politik sejak tahun 1998 membuat dirinya tidak lagi mengikuti gaya sang ayah dan cenderung menjaga jarak dengan pemerintah. Pada tahun 2001, seiring membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia dan Asia, Salim Group bisa kembali berekspansi di Tiongkok. Salim Group mengakuisisi bisnis properti yaitu Costco serta mengembangkan usaha pabrik kaca dan transportasi batu bara. Di Filipina, Anthony mulai dengan membeli berbagai saham perusahaan telekomunikasi terbesar, PLDT, hingga bisnisnya lewat First Pacific hingga Manuel V. Pangilinan. Telah mengembangkan di berbagai sektor seperti media massa, TV5, Philippine Daily Inquirer, Signal TV, distribusi udara seperti Maynilad Water Service, pembangkit listrik Meralco, infrastruktur Metro Pacific Investment, dan lain sebagainya. Di dalam negeri, Anthony mulai menunjukkan taringnya saat naik menjadi CEO tahun 2004. Di bawah kepemimpinan Salim Group mengakuisisi perusahaan kelapa sawit PT PP London. Di bawah kepemimpinannya, Salim Group mengakuisisi perubahan kelapa sawit PT PP London Sumatera Indonesia Tbk di tahun 2007. Terjun ke industri perkembangan lewat PT Aman Mineral International Tbk atau berkongsi dengan Medco Group tahun 2016 dan kerja sama patungan bersama grup Bakri melalui PT Bumi Research Tbk sejak tahun 2022. Akuisisi sebesar 45 triliun oleh Indofood CBP pada produsen Indomie di luar negeri bersama Pine Hill Company Ltd. Pada tahun 2020, masuknya Anthony sebagai salah satu pemegang saham utama di perusahaan data center yang dirintis Toto Sugiri PT DCI Indonesia Tbk. Dan kembalinya grup Salim berbisnis perbankan melalui PT Asia Bank Ina Perdana Tbk. Positive value yang dapat kita ambil dari Anthony Salim ada dua, yaitu inovasi dan ekspansi. Untuk inovasi adalah salah satu hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengembangkan suatu usaha, kata Anthony, yakni inovasi. Sebabnya, tanpa hal tersebut, semua produk Anda akan monoton begitu saja, serta mudah tersaingi oleh pabrik-pabrik lain. Jadi, buatlah karya baru sebisa mungkin dalam waktu yang berkala. Inovasi tidak selalu menciptakan hal baru terhadap suatu produk secara keseluruhan. Akan tetapi, hal tersebut bisa juga dengan melakukan pembaharuan packaging dan sebagainya. Jadi, ini hanya perihal menyesuaikan minat pasar serta tren saja. Untuk yang kedua adalah ekspansi. Ekspansi juga perlu dilakukan agar tiap-tiap produk yang Anda miliki bisa menang dalam persaingan bersama perusahaan lainnya. Akan tetapi, sebelumnya ini harus melalui proses evaluasi terlebih dahulu agar pembisnis benar-benar mengetahui kekurangannya, hasil produksinya masing-masing. Jika evaluasi telah dilaksanakan dan kelemahan perusahaan Anda diketahui, maka segera lakukanlah ekspansi. Pada awalnya hal ini tidak perlu secara besar-besaran, tetapi dimulai dari hal-hal kecil saja. Pastikan bahwa semua kelengkapan perubahan tersebut tersedia dalam dana anggarannya. Itulah kisah inspiratif dari Anthony Salim. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Bye guys.